Jepang baru saja memancing amarah Cina dan balasannya bikin dunia terkejut. Armada dikirim, rudal disiapkan, dan Asia Timur kini berada pada detik-detik paling menegangkan. Simak video ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Ketegangan baru di Asia Timur kembali mencuat dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua bermula dari satu pernyataan yang keluar dari mulut Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Sebuah pernyataan yang tampak sederhana, namun membawa gema geopolitik yang mengguncang seluruh kawasan. Takaichi menegaskan bahwa jika Cina melakukan serangan terhadap Taiwan, maka hal itu bukan sekedar masalah bagi Taipei, tetapi juga ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup Jepang. Ucapan tersebut menyentuh salah satu isu paling sensitif dan eksplosif di Asia Timur, hubungan antara Cina, Jepang, dan Taiwan yang telah menjadi titik panas selama puluhan tahun. Dalam banyak kesempatan, pejabat Jepang berhati-hati menyampaikan posisi mereka. Namun kali ini, nada yang muncul terasa lebih tajam dan lebih tegas dari biasanya. Pernyataan itu segera ditangkap publik internasional sebagai sinyal bahwa Jepang tidak lagi ingin berdiri di pinggir arena. Tokyo kini terlihat siap mempertimbangkan langkah yang lebih konkret termasuk opsi militer. Ini merupakan perubahan signifikan dari doktrin pertahanan Jepang yang selama bertahun-tahun dibatasi oleh konstitusi pasca perang. Begitu pernyataan itu tersebar, media internasional langsung menyorot Jepang sebagai aktor yang kini lebih vokal dalam menghadapi Cina. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa komentar Takaichi bisa menjadi pemicu domino baru dalam hubungan tegang di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hitungan jam, komentar itu berkembang seperti percikan kecil yang berubah menjadi kobaran api besar. Reaksi bermunculan dari berbagai pihak, mulai dari analis pertahanan, kelompok pro-Taiwan, hingga kubu pro-Beijing. Yang lebih mencengangkan, dinamika diplomatik antara Jepang dan Cina berubah secara drastis. Para pengamat menyebut kejadian ini sebagai momen pergeseran, di mana diplomasi halus yang selama ini membingkai hubungan kedua negara tergantikan oleh retorika tajam dan peringatan keras. Situasi yang awalnya hanya sebuah konferensi pers, kini berubah menjadi gelombang krisis diplomatik yang merambat ke seluruh sektor. Jepang dan Cina, dua negara yang sama-sama memiliki pengaruh besar di Asia, tampak sedang memasuki persimpangan baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Tak butuh waktu lama bagi pernyataan itu untuk memicu kekacauan di ruang diplomasi. Begitu komentar Takaichi beredar luas di media internasional, Tokyo dan Beijing langsung mengambil langkah defensif. Dua negara yang biasanya berusaha menjaga hubungan tetap stabil, kini justru saling menuding, saling menyudutkan, dan saling memanggil pulang diplomat mereka. Langkah memanggil pulang diplomat bukan hanya sekadar prosedur administratif. Ini adalah pesan politik yang keras, sinyal bahwa hubungan kedua negara memasuki fase kritis. Masing-masing pihak menuduh pihak lain telah melanggar batas, mencampuri urusan internal, dan menciptakan ketegangan yang tak perlu. Di tengah suasana yang makin panas, muncul pula insiden yang memperkeruh keadaan. Seorang pejabat Cina di sebuah konsulat di Jepang mengunggah komentar ekstrim dan bernada ancaman terhadap Perdana Menteri Takaichi melalui media sosial. Meski unggahan itu segera dihapus, dunia internasional telah melihatnya dan kerusakan diplomatik sudah terjadi. Di Jepang, banyak yang marah dan menilai unggahan itu sebagai serangan langsung terhadap kepala pemerintahan. Sementara di Cina, kontroversi itu dipandang sebagai ekspresi spontan dari ketidakpuasan terhadap kebijakan Jepang. Peristiwa ini membuat relasi kedua negara yang sudah rapuh semakin terperosok ke titik terendah dalam satu dekade. Hubungan Jepang-Cina selama ini memang dipenuhi dinamika rumit yang dibalut kepentingan ekonomi yang saling terkait. Tetapi peristiwa yang berlangsung dalam hitungan jam ini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi diplomatik tersebut. Tidak hanya hubungan antar pejabat, sentimen publik di kedua negara pun ikut terbawa. Media nasional masing-masing mulai memberitakan isu ini dengan nada keras, memicu kebangkitan nasionalisme yang semakin memperburuk keadaan. Di tengah ketegangan ini, banyak yang menantikan sikap baru Jepang dan Cina. Gelombang reaksi berantai ini memperlihatkan satu hal, ketegangan yang lahir bukan hanya dari pernyataan Takaichi, tetapi dari ketidakpercayaan mendalam yang telah lama tersimpan antara dua kekuatan besar Asia tersebut.
Di Beijing, respon pemerintah datang dengan cepat dan sangat tegas. Tidak ada jeda, tidak ada ruang untuk kompromi dalam narasi yang mereka bangun. Kementerian Luar Negeri Cina langsung memanggil Duta Besar Jepang untuk menerima protes diplomatik formal. Dalam pertemuan itu, Beijing menegaskan bahwa Jepang telah melampaui batas dengan ikut campur dalam apa yang mereka sebut sebagai urusan internal Cina. Prinsip satu Cina menjadi dasar dari semua argumen Beijing, dan bagi mereka, komentar Takaichi bukan sekedar opini, melainkan ancaman terhadap kedaulatan. Pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Cina menyebut komentar tersebut sebagai kesalahan serius yang dapat merusak hubungan bilateral secara mendalam. Mereka memperingatkan bahwa Tokyo harus berhati-hati dan tidak mencoba memainkan isu Taiwan demi kepentingan politik dalam negerinya. Nada yang sama juga datang dari Kementerian Pertahanan Cina yang menegaskan bahwa Jepang akan menderita konsekuensi besar jika nekat ikut campur dalam konflik Taiwan. Kata-kata ini dilihat oleh banyak pengamat internasional sebagai bentuk ultimatum. Cina ingin menegaskan bahwa setiap bentuk campur tangan asing di Taiwan akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. Sikap keras Beijing ini tidak hanya dimaksudkan untuk menekan Jepang, tetapi juga untuk mengirim sinyal kepada dunia internasional. Cina ingin mempertegas posisinya sebagai kekuatan yang tidak akan membiarkan negara manapun merongrong klaimnya atas Taiwan. Beijing tampak ingin memastikan bahwa pesan mereka tidak hanya terdengar di Tokyo, tetapi juga di Washington, Taipei, dan ibu kota negara-negara Asia Tenggara. Peringatan berlapis ini menciptakan gambaran bahwa krisis ini bukan hanya perselisihan dua negara, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik yang jauh lebih besar. Dampak dari ketegangan ini tidak berhenti pada diplomasi dan retorika politik. Dalam hitungan hari, krisis juga merambah ke sektor ekonomi, sebuah sektor yang selama ini menjadi penghubung penting antara Cina dan Jepang. Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negaranya agar berhati-hati atau bahkan menunda kunjungan ke Jepang. Langkah ini langsung memukul industri pariwisata Jepang yang sangat bergantung pada wisatawan Cina. Lebih dari 30% rencana perjalanan wisatawan Cina hingga akhir 2025 dibatalkan. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi sinyal kerugian finansial besar yang bisa mencapai miliaran dolar. Tak cukup sampai di situ, Cina juga melakukan penangguhan impor makanan laut dari Jepang. Alasan yang digunakan adalah kekhawatiran terhadap keamanan pangan dan isu lingkungan. Tetapi banyak analis menilai, langkah ini sebenarnya syarat muatan politik. Penangguhan impor ini memukul industri perikanan Jepang yang selama ini mengandalkan pasar Cina sebagai salah satu konsumen terbesar. Perusahaan distribusi, restoran, hingga nelayan kecil di berbagai prefektur Jepang harus menghadapi ketidakpastian baru yang muncul dari konflik ini. Efek domino dari krisis ini mulai dirasakan di berbagai sektor lain, seperti manufaktur, perdagangan elektronik, dan sektor pendidikan. Universitas Jepang yang banyak menerima mahasiswa Cina mulai melihat tren penurunan pendaftaran. Industri hiburan bahkan ikut terdampak dengan sejumlah kerjasama produksi ditunda. Semua ini menunjukkan bahwa ketegangan politik dapat dengan cepat berubah menjadi badai ekonomi yang meluas ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Hubungan ekonomi yang seharusnya menjadi jembatan stabilitas, kini berubah menjadi medan baru persaingan yang syarat risiko. Di tengah panasnya situasi diplomatik, tensi militer di lapangan juga meningkat secara dramatis. Laut Cina Timur, yang selama ini menjadi titik sensitif antara Cina dan Jepang, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Beijing mengirim kapal penjaga pantai ke area sekitar Kepulauan Senkaku, wilayah yang secara resmi dikelola Jepang tetapi diklaim oleh Cina dengan nama Diaoyu. Kehadiran kapal-kapal ini tidak hanya sebagai patroli rutin, tetapi sebagai pesan simbolik bahwa Beijing ingin menegaskan hak kedaulatannya. Di sisi lain, Jepang merespons dengan memperkuat koordinasi militernya dengan sekutu utama Amerika Serikat. Latihan tempur intensif digelar di Okinawa, wilayah yang menjadi lokasi beberapa pangkalan militer AS paling strategis di Pasifik. Latihan ini memperlihatkan kesiapan Jepang dan AS untuk menghadapi segala kemungkinan yang muncul akibat meningkatnya aktivitas Cina. Pesawat tempur F-35, kapal perusak berteknologi tinggi, hingga unit anti kapal selam dikerahkan untuk menunjukkan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam.
Pada saat yang sama, kapal induk Fujian, salah satu simbol kekuatan maritim Cina yang sedang naik daun, melakukan latihan langsung pertamanya. Gambarannya sangat jelas, kedua negara sedang mempertegas posisi mereka masing-masing di salah satu perairan paling diperebutkan di dunia. Kekuatan militer, diplomasi keras, dan ekonomi yang saling menggertak kini bertemu dalam satu panggung besar. Laut Cina Timur tampak seperti papan catur raksasa, tempat dua kekuatan Asia memainkan strategi mereka dengan langkah yang semakin berani dan berisiko. Di tengah eskalasi yang makin intens, satu pertanyaan besar mulai menghantui para analis keamanan. Siapa yang sebenarnya lebih unggul jika ketegangan ini berubah menjadi konflik terbuka? Dari sisi kuantitas, Cina memiliki keunggulan yang hampir tak terbantahkan. Dengan anggaran pertahanan tahunan yang nilainya lebih dari 4 kali lipat anggaran Jepang, Beijing mampu mempertahankan dan memperluas kekuatan militernya dalam skala besar, mulai dari pengembangan armada laut hingga perluasan kemampuan rudal jarak menengah. Statistik yang dirilis berbagai lembaga riset menunjukkan Cina memiliki lebih dari 2 juta personel militer aktif, menjadikannya salah satu kekuatan darat terbesar di dunia. Armada lautnya pun kini telah menjadi yang terbesar secara jumlah kapal, mencakup kapal perusak, fregat, kapal serbu amfibi, hingga kapal induk modern yang terus ditingkatkan. Superioritas kuantitatif ini menciptakan kemampuan perang berkelanjutan, sesuatu yang sangat penting dalam konflik panjang yang menguras logistik. Di udara, ratusan jet tempur seperti J-10, J-11, dan J-20 generasi kelima memberi Cina keleluasaan melakukan operasi udara dalam waktu lama. Dengan kata lain, bila semata melihat angka, Cina menguasai medan secara masif, baik dari jumlah pesawat, kapal, maupun personel. Hal ini membuat banyak pihak menilai bahwa bila konflik berskala penuh pecah, Beijing berada dalam posisi lebih siap untuk menjalankan kampanye militer besar di beberapa front sekaligus, termasuk Taiwan dan potensi benturan dengan Jepang di Laut Cina Timur. Namun demikian, keunggulan angka hanyalah satu sisi dari narasi kompleks ini. Jika Jepang tertinggal dalam kuantitas, maka ia justru bersinar dalam kualitas. Pasukan bela diri Jepang dibentuk dengan doktrin efisiensi dan presisi, serta budaya disiplin yang dikenal sangat ketat. Militer Jepang bukanlah kekuatan dengan jumlah besar, tetapi merupakan salah satu militer paling modern dan berteknologi tinggi di Asia. Angkatan Udara Jepang mengoperasikan pesawat-pesawat mutakhir seperti F-35A, jet tempur siluman berteknologi tinggi yang hanya dimiliki segelintir negara. Ditambah armada F-15 yang telah dimodifikasi dengan kemampuan avionik terbaru. Teknologi radar dan sistem peringatan dini Jepang juga termasuk yang paling canggih, memberi mereka keunggulan dalam mendeteksi ancaman jauh sebelum musuh memasuki ruang udara mereka. Angkatan Laut Jepang dikenal sebagai salah satu yang paling profesional dan terlatih di dunia. Destroyer kelas Aegis buatan Jepang mampu mengintersep rudal balistik, membuat Jepang memiliki sistem pertahanan berlapis yang sangat sulit ditembus. Selain itu, kapal selam kelas Soryu dengan teknologi Air Independent Propulsion (AIP) menjadi momok bagi kapal perang lawan berkat kemampuan menyelam senyap dalam waktu lama. Jepang mungkin tidak memiliki kapal induk besar seperti Cina, tetapi mereka memiliki keunggulan interoperabilitas, teknologi presisi, serta jaringan satelit dan sensor yang membuat setiap unit tempurnya bekerja dengan efisiensi maksimal. Dengan kata lain, Jepang mengimbangi kelemahan jumlah dengan keunggulan kualitas yang sangat tajam. Namun faktor penentu sebenarnya dalam kalkulasi militer Asia Timur bukan terletak pada angka maupun teknologi semata, melainkan aliansi. Jepang memiliki satu aset strategis yang tidak dimiliki Cina, payung keamanan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian keamanan bilateral, setiap serangan terhadap Jepang pada dasarnya berarti memicu keterlibatan langsung militer AS. Di wilayah Jepang saat ini, terdapat puluhan ribu personel Amerika, ratusan jet tempur seperti F-22 dan F-35, serta sistem pertahanan rudal THAAD dan Aegis Ashore yang memperkuat jaringan pertahanan udara regional. Keberadaan pangkalan raksasa seperti Kadena di Okinawa dan Yokosuka, markas Armada ke-7 AS, menjadikan Jepang bukan hanya sekutu, tetapi bagian dari ekosistem militer AS yang siap merespon ancaman besar dalam hitungan jam.
Inilah yang membuat para analis menilai bahwa konflik Jepang-Cina tidak mungkin berdiri sebagai konflik dua negara semata. Keterlibatan Washington hampir pasti terjadi, baik dalam bentuk dukungan logistik, intelijen, maupun operasi militer langsung. AS memiliki kepentingan strategis untuk menjaga Taiwan dan Jepang tetap berada dalam orbit pengaruhnya, sehingga Asia Timur tidak jatuh sepenuhnya ke dalam dominasi Cina. Kehadiran AS inilah yang menciptakan dinamika rumit. Setiap langkah kecil bisa ditafsirkan sebagai eskalasi besar, sehingga potensi salah perhitungan meningkat drastis. Dengan kata lain, Asia Timur kini menjadi salah satu titik rawan yang berpotensi menyeret kekuatan global ke dalam arus konflik. Ketegangan antara Jepang dan Cina bukan hanya persoalan dua negara besar, gelombangnya merambat hingga Asia Tenggara. Kawasan ini berada di jalur perdagangan internasional, termasuk rute minyak dan barang industri yang menghubungkan Jepang, Korea, Cina, dan pasar global. Gangguan kecil saja, misalnya latihan militer besar-besaran di Laut Cina Timur, dapat menyebabkan penundaan pelayaran, kenaikan biaya logistik, bahkan gangguan suplai energi ke negara-negara ASEAN. Dalam situasi ekstrim, konflik terbuka dapat memicu krisis ekonomi regional, sebab banyak negara Asia Tenggara sangat bergantung pada stabilitas perdagangan maritim. Selain itu, negara-negara ASEAN juga memiliki hubungan ekonomi yang kuat baik dengan Jepang maupun Cina. Ketika dua kekuatan ini berhadapan, ASEAN berada dalam posisi sulit. Menjaga netralitas semakin susah ketika tekanan diplomatik meningkat dari kedua sisi. Para analis memperingatkan bahwa negara-negara ASEAN dapat terdorong untuk memilih posisi, misalnya mendukung struktur keamanan AS Jepang atau mempertahankan kerjasama ekonomi dengan Cina. Bahkan beberapa negara dengan klaim di Laut Cina Selatan bisa terkena dampak langsung jika eskalasi melebar ke utara. Singkatnya, Asia Tenggara bisa menjadi penonton yang terseret dalam arena pertarungan geopolitik yang tidak diinginkannya. Di antara ancaman militer, adu retorika politik, hingga manuver kapal perang, hubungan Cina-Jepang masih terikat dalam jalinan ekonomi yang kuat. Jepang adalah salah satu investor terbesar di Cina, dan Cina adalah mitra dagang utama Jepang. Keterikatan ekonomi ini membuat banyak pihak berharap bahwa krisis kali ini hanyalah puncak kecil dari dinamika geopolitik yang memang sensitif, bukan awal dari rangkaian eskalasi berbahaya. Namun di sisi lain, meningkatnya nasionalisme, perlombaan militer, serta persaingan di Laut Cina Timur memberi tanda-tanda bahwa kedua negara memasuki fase baru yang lebih keras dan tidak mudah diredakan. Pertanyaannya, apakah ini hanya badai retorika atau awal dari perubahan besar dalam keseimbangan Asia Timur? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setiap langkah salah hitung dapat memicu konsekuensi luas, bukan hanya bagi Tokyo dan Beijing, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global. Untuk saat ini, dunia hanya bisa menunggu, mengamati, dan berharap bahwa diplomasi mampu meredam bara sebelum menjadi api yang melalap seluruh kawasan.